Bapak Ibu, saudara sekalian sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi pada kesempatan ini kami, tim komunikasi publik, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan berdiskusi, berbincang-bincang mengenai penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Kali ini tema yang kita ambil adalah bagaimana penerapan PSBB tingkat RT dan RW di daerah. Bersama kami telah hadir Wali Kota Tangerang Selatan, Hajah Airin Rahmi Diani SHMH. Selamat siang Ibu. Siang. Sehat Bu ya? Alhamdulillah, doanya semua. Dan Camat Serpang Utara, Bapak Bani Hosyatullah. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya Bu. Baik, Ibu Airin sebagai Ketua Gugus Tugas Daerah Percepatan Penanganan COVID-19, mungkin bisa diupdate ke kami Bu. Sampai saat ini berapa banyak saudara-saudara kita di wilayah Tangerang Selatan yang terpapar COVID-19? Baik, terima kasih Pak. Yang pada intinya Bapak Ibu semua, masyarakat Tangerang Selatan khususnya bisa melihat update langsung, yaitu sekitar pukul 3 setiap harinya sampai dengan pukul 5 sore di website tangerangselatankota.go.id, dan juga tinggal klik aplikasi Lawan COVID di situ. Dan update per hari Rabu kemarin, yaitu jam 3, yang untuk positif yang sembuh 15, masih dirawat 51, dan yang meninggal 18. Sedangkan pasien dalam pengawasan sembuh 23, masih dirawat 278, dan yang meninggal 52. Sedangkan orang dalam pemantauan yang sembuh 267, masih dipantau 646 orang. Dan ya, gunakanlah aplikasi tangerangselatankota.go.id, memudahkan masyarakat bisa terus update mengenai kondisi terkini untuk pasien yang ODP, PDP maupun juga yang positif. Baik Ibu Airin. Kemudian sejak kapan Bu kira-kira Kota Tangerang ini memberlakukan PSBB kemarin? Sama dengan Tangerang Raya di Provinsi Banten, yaitu tanggal 18 April 2020 hari Sabtu kemarin Pak. Berarti hari ini hari ke-5. Ini sudah hari ke-5 ya. Bu ya? Kemudian ke-6 ya Pak ya? Ya, sekarang tanggal 20, masuk tanggal 24. Ya. Baik, Bu. Kemudian bagaimana kebijakan Kota Tangerang Selatan terkait PSBB? Apa saja sih yang sudah dilakukan? Mungkin Ibu bisa jelaskan selama ini apa saja yang sudah Ibu terapkan di wilayah Ibu? Yang pasti kita mengacu kepada keputusan peraturan gubernur yang kami tuangkan lebih detail lagi ke peraturan wali kota. Nggak jauh berbeda sebetulnya dengan DKI Jakarta maupun juga untuk yang dilakukan PSBB di wilayah Jawa Barat. Dan kami di 3 hari pertama, 4 hari pertama ini masih terus melakukan sosialisasi, belum ada hukuman, sanksi, dan yang lainnya. Ini sudah menjelang di hari ke-5, dan insya Allah di hari ke-6 ini kita juga akan terus lakukan evaluasi setiap hari, setiap malamnya, kapan sanksi itu akan kita lakukan, baik sanksi administratif maupun juga sanksi secara peraturan-peraturan perundang-undangan. Misalnya bisa saja pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Karena kita harus bisa membedakan bagaimana status PSBB dan sebelum PSBB. Sebetulnya kan Tangerang Selatan dan Tangerang Raya sebetulnya sudah melakukan seperti PSBB. Sekolah dari rumah udah lama, bekerja dari rumah udah lama, beribadah di rumah kita udah sarankan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa mengikuti protokol COVID, mengikuti PSBB, dan ada pembeda. Pembedanya yaitu status secara legalitas hukumnya, bahwa kita sudah ada di bawah payung hukum Undang-Undang Karantina Kesehatan, dan ada sanksi yang melekat. Ini yang sedang kita bahas, diskusikan, jangan sampai sanksi ini pun juga menjadi blunder, karena bukan persoalan hukum pidana atau perdata, karena yang kita hadapi sekarang adalah tentang kesehatan. Jadi artinya sebenarnya tanggal 18 ini hanya secara hukum saja Bu ya, sebelum-sebelumnya sudah dilakukan juga? Sudah kita lakukan. Makanya kenapa kita harus bisa membuat perbedaan. Jangan sampai tidak ada PSBB sama saja Mas, masyarakat masih banyak di luar, masyarakat masih tidak disiplin, nggak pakai masker, bahkan yang lucu kami menemukan kemarin pakai masker, helm lupa. Padahal ada undang-undang lalu lintas di atasnya yang lebih sama juga kan, nggak jauh beda dengan karantina kesehatan ya, jaga diri gitu, takut ada kecelakaan, nanti bukannya karena COVID malah karena kecelakaannya gitu. Ya. Baik Ibu Airin, saya mencoba mendengarkan dulu cerita dari Pak Camat dulu, Pak Bani Hosyatullah. Gimana Pak ceritanya peran warga masyarakat di wilayah Bapak? Baik Pak, peran warga di masyarakat tentunya harapan kami adalah bagaimana upaya dalam memutus rantai pencegahan penularannya COVID-19 ini adalah warga benar-benar sadar terhadap bahaya COVID ini. Kemudian dengan adanya Perwal 13 2020 tentang PSBB, mereka ini mematuhi terhadap poin-poin yang ada di perwal tersebut. Misalkan
mencuci tangan pakai sabun, tidak keluar rumah kalau memang tidak penting-penting amat, kemudian jaga jarak, kemudian roda 2 cuma cukup 1 orang, kemudian menggunakan masker. Itu yang kita harapkan daripada warga, dan harapannya ini bukan karena mereka takut akan sanksi, tapi benar-benar kesadaran dalam rangka memutus rantai penularan COVID ini. Salah satunya peran warga, yakni warga kami RW Selesta ini, beliau ada inovasi, sebetulnya banyak inovasi dalam rangka pencegahan COVID ini. Cuma inovasi ini yang memang gampang dan mudah dilaksanakan seperti yang Pak RW 15 ini, gitu Pak. Iya. Di wilayah Kecamatan Lupa sendiri, apakah ada kesulitan dalam rangka sosialisasi PSBB ini, Pak? Kemudian kesulitan di dalam sosialisasi tidak ada. Cuma warga di dalam melaksanakan sosialisasi itu kadang-kadang susah. Saya sampaikan, dari wali kota ke camat, dari camat ke lurah, ke RT, ke RW, sosialisasi berjalan. Bahkan mereka tahu dari media sosial ataupun share di berbagai medsos. Nah, cuma ketika saya turun ke bawah, terutama perumahan-perumahan yang belum tertata atau non perumahan, masih ada yang cuek aja, misalkan masih boncengan ataupun didapat masih tidak keluar masker karena tidak bunyi. Misalkan dari anak muda, tokoh RT itu nggak bunyi, jangan keluar, kalau nggak perlu amat, atau pakai maskernya, jangan boncengan. Itu yang memang masih relatif kecil, itu sedang kami push ke Pak Lurah agar bunyi biar semua mampu melaksanakan pencegahan ini, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Bani Kosyetullah. Nanti kami juga akan panggilkan Ketua RW Selesta, Pak Buyung Asari. Baik, saya kembali ke Bu Airin. Bu, dalam setiap kebijakan tentunya ada pro dan kontra ya, biasa itu Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat di wilayah Ibu sendiri tentang kebijakan ini, Bu? Ya, sebetulnya kan kuncinya saling. Bagaimana kita bisa memutus mata rantai, bagaimana kita pengen hidup normal lagi, nggak mungkin cuma saya sendiri, Mas, atau misalnya sebagian orang saja, tapi yang terpenting adalah kebersamaan, saling berdisiplin, memahami bahwa ini adalah yang kita hadapi, musuhnya sama, COVID-19, dan bagaimana kita bersama-sama saling bahu-membahu, bergotong royong, memutus mata rantai dari hulu dan hilir. Sebagaimana saya bilang, hulu ini tugasnya adalah kita memastikan orang yang sehat tetap sehat. Maka kita dorong satuan gugus tugas tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat RT dan RW. Di hilir kita pastikan bahwa orang sakit bisa sembuh. Maka para dokter, tenaga medis, kesehatan sedang mengobati hal ini agar tidak bertambah banyak yang sakit karena keterbatasan dari sarana prasarana. Nah, PR-nya terlepas dari apapun, dengan checkpoint yang kami buat hanya 7 Pak, dibandingkan dengan beberapa tempat lain. Karena bagi saya terpenting checkpointnya itu ada di tingkat RT dan RW. Bagaimana mendorong masyarakat saling mengingatkan, saling mendisiplinkan, saling untuk memahami bahwa ini kunci keberhasilannya ada kebersamaan. Makanya terima kasih Pak RW ya, udah bikin aplikasi luar biasa, inovasi, dan saya melihat bukan hanya di RW Selesta saja. Ada satu perumahan, ada komplek yang bikin Vicon Town Hall tiap sore, lakukan evaluasi dan menegur warganya yang gak mau disiplin. Itu lebih kena dibandingkan dengan kami atau TNI Polri yang mengingatkan terus di lapangan atau memberikan hukuman. Jauh lebih mudah bagi kita adalah mendorong sesama untuk saling mengingatkan, saling berdisiplin, dan alhamdulillah terima kasih pada kesempatan ini kepada para satuan gugus tugas di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan sudah mau melakukan. Contoh kalau di luar komplek perumahan dengan keterbatasan karena memang ada jalan-jalan tembus, kemarin sempat ramai itu antara satu RW ditutup, RW lain nggak bisa keluar-keluar, malah jadi berantem Pak. Bahkan ada pembakaran katanya persoalan spanduk yang kami paham mungkin karena ketidakmengertian bahwa ini bukan lockdown, ini adalah PSBB. Setelah komunikasi, ketemu RW RT, diskusi ngobrol, cari solusinya, oh yaudah kita batasi jamnya segini, kalau mau izin ke sini, dan kita kan sudah punya WhatsApp group. Saya yakin juga ibu-ibu, bapak-bapak RT RW warga juga pasti punya WhatsApp group tersendiri, itu lebih mudah daripada bikin aplikasi. Saya udah beberapa kali bikin aplikasi nggak kepake-pakai, jadi makanya lebih baik warga saja yang buat untuk memudahkan berkomunikasi. Dan alhamdulillah kan karena Tangsel wilayah perkotaan, secara wifi atau misalnya internetnya mudah. Dan terima kasih pada kesempatan ini, banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh warga saya yang membantu tugas kami, meringankan kami, karena checkpoint yang terpenting berhasil dari pemutusan mata rantai ini adalah di tingkat RT dan RW. Yang mudah-mudahan kita bisa normal, hidup normal lagi, lebih baik lagi. Ya seneng sih kita punya teknologi, tapi lama-lama silaturahmi dengan langsung juga kan lebih enak gitu. Baik Ibu Airin.
kita ingin mendengar cerita dari Ketua RW 015 Klaster Kalesta, Bapak Buyung Asari SHMA. Pak Buyung, bisa cerita kepada kita nih bagaimana peran Bapak sebagai Ketua RW dalam menerapkan PSBB di wilayah Bapak? Ya, baik Pak, terima kasih Bu Airin. Kami selaku RW sangat menyadari dengan penuh bahwa garda terdepan untuk penerapan PSBB ini ada di lingkungan kami Pak. Walaupun kami kecil, kami coba membuat ya, dari lingkungan kecil itu bisa berbuat untuk kota. Dan kami melakukan persiapan-persiapan dalam hal untuk penerapan PSBB ini. Tugas kami itu diantaranya tentu yang pertama adalah menyiapkan kelembagaannya Pak. Satgas, jadi begitu beberapa hari sebelum penerapan PSBB ditetapkan, kami ada beberapa kali vikon sama Ibu Wali, dan di situ Bu Wali juga menghimbau kepada kami untuk menyiapkan diri, dan saat itu juga kami menyiapkan satuan gugus tugasnya Bu. Yang kedua, kami juga menyiapkan sarana dan prasarana, karena tadi penekanannya ada checkpointnya ada di tingkat lingkungan, maka kami juga siapkan poskonya, kami siapkan sarana alat tulisnya, komputernya, wifi-nya semua kita siapkan. Dan yang perlu kesepakatan warganya agak repot ini Bu, tapi sebenarnya bukan repot, tapi lebih pada bagaimana kita mengkomunikasikannya, itu bagaimana membangun mekanisme dan aturan main bersama di antara warga. Itu kita siapkan aturan mainnya, nanti mungkin Pak RT akan jelasin alur diagramnya. Yang terakhir adalah bagaimana kita juga mengkomunikasikan hal tersebut kepada warga. Bagaimana Pak RW sendiri untuk menginformasikan tentang ini kepada para RT? Siapa saja yang terlibat Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, baik. Jadi alhamdulillah kami di lingkungan RW 15 Klaster Kalesta sudah punya WhatsApp grup Pak. Jadi itu sangat membantu kami dalam menginformasikan, menindaklanjuti himbauan-himbauan dari pemerintah, itu kami langsung share ke media grup WhatsApp tersebut. Di samping itu juga kami bikin spanduk Pak, kita taruh di lokasi-lokasi strategis, pintu masuk gerbang, terus kita buat video-video pendek tadi seperti yang di awal tadi diputar, dan kami juga secara konvensional keliling nih Pak, keliling, kita ada relawan keliling ya, melalui TOA gitu, kita sampaikan bahwa ini ada masa berlaku PSBB dan diharapkan mengikuti aturan-aturan yang terkait dengan PSBB. Baik, terima kasih Pak Ketua RW 015 Klaster Kalesta. Baik, nanti kita juga akan dengar bagaimana informasi dari Ketua RT 01. Terima kasih Pak. Bu Airin, ada kendala-kendala nggak dalam penerapan PSBB di wilayah Ibu? Jadi kalau Pak RW di Selesa ini kan keren, luar biasa. Dan ini nggak pakai dana APBD loh Pak. Jadi mereka inisiatif sendiri, ada yang Inisiatif sewakan warga, Bu, ya? laptopnya, ada yang ini kan. Tapi jangan juga berarti kalau nggak punya laptop nggak bisa melakukan ini. Enggak, sama sekali tidak seperti ini. Kan bisa secara manual, bisa secara elektronik. Yang terpenting kan komunikasi. Misalnya bisa saja di WhatsApp grup, Bapak RT, Bapak RW izin ya, saya mau pergi kemana-kemana. Yang penting kan tercatat sehingga kita bisa mengetahui mobilitas mereka seperti apa. Pernah ada di Vikon RW waktu itu, Bu Airin, kita kan gugus terdepan, checkpoint yang terdepan, kasih dong kita katanya APD, jadi kalau mau ngecek orang keluar rumah bisa kita pakai termogan, terus kami pakai baju APD. Saya bilang, Pak, Bapak di luar nggak pakai AC, panas itu, saya bilang gitu. Jadi intinya pemahaman checkpoint ini bukan berarti jadi checkpoint kita lihat satu-satu, tapi checkpoint ini memastikan mobilitas dari warga, menahan dan mengingatkan warga agar keluar rumah seperlunya saja. Jadi kalau memang nggak perlu-perlu amat buat apa? Karena kan terus terang kan sebelum PSBB ini sudah hampir 1 bulan mereka sekolah di rumah anak-anaknya. Ada yang kerja di rumah. Jawabannya simpel, kenapa keluar? Bosen katanya. Nah, tapi kalau diingatkan sama RT, RW, tetangga, ayo dong disiplin bareng-bareng, itu jauh lebih mudah disampaikan dibandingkan dengan kami, karena mereka yang bertemu sebagai seorang tetangga. Dan alhamdulillah kelebihannya kami, walaupun termasuk kota metropolitan, Tangsel masih keguyubannya, kekeluargaannya ada. Berarti kalau dari RT ini lebih efektif Bu ya? Iya, jauh lebih efektif dan tepat sasaran, karena RT RW ini yang langsung bertemu berhadapan dengan masyarakat. Pernah juga ada pertanyaan, Bu, SK kami mana? Karena kan kami levelnya sama warga. Kalau kita ngomong malah jadi bahan bercandaan, kamu siapa? Katanya, udah ini ada SK gugus tugas dari kantor wali kota, dari pemerintah kota. Saya sekarang sebagai ketua satuan gugus tugas ditunjuk oleh Pak Presiden, dan maka untuk satuan gugus tugas di tingkat RW RT cukup SK lurah, sampaikan saja perwalnya, pergubnya, undang-undang dan yang lainnya, paham kok, saya bilang gitu. Jadi percaya diri saja, yakin.
Karena ini nggak jauh beda sebetulnya sebelum COVID. Kan kalau sebelum COVID, tamu wajib lapor 1 kali 24 jam ke RT dan RW. Itu sudah berlaku loh Mas, sebelum ada kejadian COVID. Sekarang hanya tambahannya saja, bukan hanya yang datang, tapi keluar dari situ pun juga wajib lapor ke RT dan RW. Baik Ibu Airin, terima kasih. Kita ingin mendengarkan cerita dari Pak RT. Telah hadir bersama kita Ketua RT 01 Klaster Kalista, Bapak Natsmudin Setiawan ST. Coba Pak ceritakan kepada kita ini Pak, mekanisme penerapan PSBB di wilayah Bapak, di RT Bapak. Oke, terima kasih Pak. Untuk penerapan PSBB di lingkungan RT 01 RW 15, kita tidak berdiri sendiri, tetapi kita juga berkoordinasi dan bersinkronisasi dengan Ketua RW. Jadi sebelumnya kita sudah lakukan diskusi, sebelum proses PSBB diterapkan, kita sudah lakukan diskusi, Ketua RT, pengurus RW, jadi kita memang selalu berkoordinasi dengan RW. Dan setelah itu RW memutuskan suatu kebijakan yang harus kita sepakati dan kita jalani bersama. Jadi kita melakukan pembatasan-pembatasan dan ada beberapa tambahan aturan-aturan yang harus kita jalankan di lingkungan RT dan kami harap seluruh warga juga harus mematuhinya, gitu Pak. Kemudian ada kendala nggak Pak dalam sosialisasi PSBB ini kepada masyarakat Bapak di RT Bapak ini? Oke, secara umum warga menerima dengan positif. Mereka bisa menerima karena memang pandemi COVID-19 ini kan untuk sampai sekarang kita sangat berbahaya dan belum ada obatnya. Jadi yang paling efektif atau yang paling bagus kita lakukan adalah upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan upaya yang penerapan PSBB ini. Memang ketika berlangsung PSBB ini ada 1-2 warga yang merasa keberatan karena mereka merasa, oh sebelumnya saya melakukan aktivitas seperti ini secara bebas, bisa keluar masuk kompleks kami secara tidak terganggu, harus lapor ini itu, mungkin hanya sekedar lapor ke security bahwa mereka adalah penghuni, tetapi dengan berlangsungnya PSBB ini mereka harus pertama, membatasi sekali kegiatan di luar rumah. Kedua, jika memang harus keluar rumah, mereka harus melakukan atau berkoordinasi lapor ke gugus COVID-19 di RW 15. Nah, kiat-kiat Pak RT sendiri untuk masuk menyadarkan saudara-saudara kita yang seperti tadi itu gimana Pak? Ya, ini suatu tantangan buat kami di tingkat RT. Untuk sosialisasi, kita sebisa mungkin menghindari hard copy atau kertas yang disebar ke warga, tetapi kita selalu menggunakan media digital. Kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak RW itu menggunakan grup WhatsApp. Kalau memang masih ada warga yang belum puas, kita undang mereka atau belum jelas, kita undang mereka ke posko, kita berikan penjelasan yang lebih detail. Dan kalau memang ternyata mereka masih merasa belum nyaman, kita coba Pak datangi ke rumah mereka, kita berikan arahan, kita berikan masukan supaya mungkin mereka sadar bahwa pentingnya PSBB ini adalah demi kebaikan dan keselamatan bersama. Baik Pak Natsmudin, mungkin ada pesan-pesan buat para ketua RT RW yang di wilayah masyarakat PSBB Pak, apa yang perlu disampaikan Pak? Ya, kami berharap apa yang sudah kami lakukan di lingkungan RT dan RW kami bisa menjadi inspirasi buat seluruh lingkungan RT dan RW yang lingkungannya atau wilayahnya sedang menerapkan PSBB. Dan tentunya apa yang kita implementasikan di lingkungan kami tidak bisa 100% diimplementasikan di tempat lain. Mereka juga harus menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Natsmudin, Ketua RT 01 Klaster Kalista. Ibu Airin, mungkin ada himbauan Ibu atau pesan-pesan kepada warga bagaimana penerapan PSBB ini sehingga kita bisa bersama-sama melawan COVID-19 ini Bu? Ya, baik, yang pasti jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Masker untuk semua, selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. Jaga jarak aman 1 sampai dengan 2 meter, di rumah aja, belajar dan bekerja dari rumah. Tidak mudik, kali ini ibadah di rumah dengan penuh kehusyuan dan produktif di rumah, lakukan semuanya dengan disiplin. Jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain, mari menangkan perang melawan COVID-19 dan Indonesia bisa, dan kita semua pasti ingin hidup normal, dan hidup lebih baik lagi, kuncinya 1,
kebersamaan, saling disiplin, saling mengingatkan, karena lawan kita sama, yaitu COVID-19. Salam tangguh. Demikianlah para pendengar dan pemirsa sekalian, perbincangan kami dengan gugus tugas Kota Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh bagi gugus tugas daerah lainnya dalam menerapkan PSBB. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Airin, Ibu Ketua RT. Semoga kita semua tetap sehat. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Tetap semangat.